Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya Mas saya Sidik Badutama NIM 108 dari PAI 6J. Nah, saya di sini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah fikih madrasah aliyah. Nah, langsung saja soal yang pertama yaitu jelaskan definisi fikih secara epistemologi dan terminologi serta pembagian hukum fikihnya. Nah, untuk yang pertama, secara epistemologi. Nah, fikih itu berasal dari kata faqiha yang berarti memahami atau mengerti secara mendalam. Nah, sedangkan secara terminologis yaitu adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia khususnya di kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya itu berdasarkan dari dalil-dalil yang terperinci dari Al-Qur'an maupun hadis. Nah, pembagian hukum. Nah, pembagian hukumnya itu dalam fikih itu ada 5. Yang pertama yaitu ada wajib. Nah, yang artinya perbuatan yang harus dikerjakan dan berdosa jika ditinggalkan. Nah, yang kedua itu ada sunnah, yaitu perbuatan yang mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika perbuatan ini ditinggalkan, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu tengah-tengah mubah, yaitu perbuatan yang boleh dilakukan atau boleh ditinggalkan. Nah, keempat yaitu makruh. Ini perbuatan yang ditinggalkan tidak berdosa, tapi jika dilakukan pun tidak apa-apa. Nah, yang kelima yaitu haram, yaitu perbuatan yang dilarang dan berdosa jika perbuatan ini dilakukan. Langsung saja soal nomor 2 yaitu bagaimana tanggapan mengenai sifat hukum Islam yang universal dan fleksibel. Nah, menurut saya pribadi, hukum Islam itu bersifat universal karena ajarannya ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, budaya ataupun suku bangsa lah. Nah, selain itu hukum Islam juga bersifat fleksibel karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui ijtihad para ulama selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Nah, oleh karena itu hukum Islam tetap relevan untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan di modern seperti sekarang ini. Nah, soal nomor 3 yaitu jelaskan konsep dasar ibadah dari tinjauan dogmatis, psikologis, dan sosiologis. Oke. Yang pertama dari tinjauan dogmatis ini, nah, ibadah merupakan bentuk suatu ketaatan dan penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, untuk psikologisnya, ibadah memberikan keterangan jiwa, meningkatkan kesabaran, mengurangi kecemasan yang pastinya, dan serta membentuk kepribadian yang lebih baik, seperti itu. Nah, untuk dari tinjauan sosiologisnya itu ibadah itu berfungsi mempererat hubungan antar sesama manusia. Nah, menumbuhkan solidaritas sosial, kepedulian, serta ibadah itu bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan penuh persaudaraan. Nah, untuk yang selanjutnya, soal yang terakhir yaitu bagaimana relasi fikih dan ilmu pengetahuan modern serta berikan contoh kasus yang berkembang saat ini beserta pemecahan masalahnya dari kasus itu ya. Oke. Nah, untuk jawaban dari soal ini yaitu fikih dan ilmu pengetahuan modern memiliki hubungan yang saling mendukung tentunya. Karena perkembangan ilmu pengetahuan membantu para ulama dalam memahami dan menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang baru muncul di masyarakat. Nah, sementara itu fikih memberikan pedoman karena apa? Karena agar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam seperti itu. Nah, contohnya kasus yang berkembang saat ini adalah penggunaan layanan paylater dalam transaksi digital. Nah, pastinya kalian juga menggunakan atau pernah tahu lah. Dalam perspektif fikih, nah, penggunaan paylater ini diperbolehkan dengan syarat apabila tidak mengandung unsur riba, gharar atau tidak dijelaskan serta tidak merugikan salah satu pihak. Nah, namun apabila terdapat bunga atau denda yang bersifat riba maka hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, untuk solusinya adalah menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari transaksi yang mengandung unsur riba. Nah, itu sudah sangat paham ya, karena kemarin juga baru saja saya jelaskan mengenai konsep paylater ini apakah diperbolehkan apa tidaknya seperti itu.
Nah, boleh jika tidak mengandung unsur riba atau gharar, tapi haram jika mengandung unsur riba atau gharar. Nah, untuk solusinya ya sebaiknya menggunakan transaksi yang lain seperti itu. Nah, sepertinya cukup jawaban dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.